Setiap hubungan dimulai dengan indah, punya ceritanya masing-masing. Bukan? Saat kita bertemu seseorang, selalu ada perasaan ajaib yang terkadang tidak bisa kita jelaskan. Kita mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, namun ketika kita mengingat kembali, perasaan itu selalu datang dari hubungan yang sejati, dari tindakan dan kepedulian yang kita miliki terhadap satu sama lain. Mengingat kembali saat-saat pertama hubungan kami, saya memikirkan tanggal cerita yang tidak memiliki awal atau akhir, namun membuat jantung kami berdetak lebih cepat. Itu adalah percakapan yang berlangsung sepanjang malam. Senyuman canggung dan sentuhan tangan yang tidak disengaja namun bermakna. Saat itu kami percaya bahawa kami telah menemukan seseorang yang dengannya kami dapat berbagi segalanya dalam hidup ini. Perasaan itu luar biasa dan kita semua ingin mempertahankan perasaan itu selamanya, bukan? Namun, seperti yang saya alami, hal-hal indah itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Langkah pertama dalam suatu hubungan adalah penemuan, pertukaran antara dua orang. Namun terkadang, ketika kita terlalu asyik dengan emosi tersebut, kita lupa bahawa setiap orang memiliki kekhawatiran dan masalah yang belum terselesaikan dalam pikirannya masing-masing. Dan masalah-masalah itu akan muncul pada saat-saat yang paling tidak terduga. Sinyal kecil, tanda-tanda aneh yang awalnya tidak kita sadari bisa mengubah segalanya. Jadi ketika hubungan Anda mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sesuai harapan, apa yang Anda lakukan? Bagaimana menyadari bahawa inilah saatnya menghadapi kebenaran? Apakah kita cukup berani menghadapi apa yang sedang terjadi? Ataukah kita terus bersembunyi untuk menjaga rasa damai yang semu? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu kita hadapi dalam setiap hubungan. Hari ini Gaya ingin berbagi dengan Anda sebuah perjalanan. Perjalanan dari awal yang manis hingga menyadari bahawa tidak semuanya sempurna. Dan dalam perjalanan itu, saya mendapatkan pelajaran berharga yang saya harap Anda temukan dalam diri Anda. Saat kami memulai suatu hubungan, semuanya terasa seperti petualangan baru. Saat itu Anda mungkin merasa seperti hidup dalam kisah cinta yang indah, di mana segala sesuatunya tampak sempurna. Percakapan larut malam, SMS tanpa akhir, kencan romantis, dan kegembiraan mengetahui Anda menemukan seseorang yang spesial. Itu semua seperti mimpi. Mimpi yang ingin kita pertahankan selamanya. Saya ingat ketika saya pertama kali memulai hubungan saya dengan pasangan saya. Momen-momen itu, gerakan-gerakan kecil seperti berpegangan tangan, saling memandang dalam diam namun penuh makna, atau sekedar mendengarkan mereka berbincang tentang kenangan masa lalu. Di saat seperti ini, jantungku berdetak lebih cepat, dan kupikir inilah orang yang kucari. Perasaan itu luar biasa, bukan? Perasaan dicintai dan dicintai kembali. Memiliki seseorang yang memperhatikan Anda dan berbagi hal paling rahasia di hati Anda. Perasaan itulah yang kita semua dambakan, terutama saat pertama kali memulai suatu hubungan. Pada tahap awal, segala sesuatunya tampak berada di jalur yang cerah. Kita hanya melihat hal-hal baik, sifat-sifat luar biasa dari orang lain, tindakan baik yang mereka tunjukkan kepada kita, dan kita selalu merasa bahawa hubungan ini bisa berkembang jauh. Tapi itu juga terjadi ketika kita dengan mudah mengabaikan detail kecil, sinyal lembut yang dikirimkan orang lain secara tidak sengaja. Kenyataannya hubungan tidak pernah menyenangkan, bukan? Pada tahap awal, emosi yang bersemangat adalah bagian yang sangat diperlukan, dan itu adalah dopamin, hormon yang menciptakan perasaan gembira dan gembira. Itu membuat kita merasa seperti sedang terbang, seolah-olah kita berada dalam dongeng di mana kita adalah tokoh utamanya. Namun di saat yang sama, tanda-tanda awal perbedaan, kebiasaan yang kurang tepat, atau faktor-faktor kecil yang tidak kita perhatikan lambat laun bisa muncul. Dan kemudian kita harus menghadapi kenyataan bahawa segala sesuatunya tidak selalu mudah.
meskipun kita benar-benar menginginkannya. Yang penting, saat memasuki tahap awal suatu hubungan, kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan awal untuk memutuskan segalanya. Tanda-tanda kecil tapi penting dari orang lain perlu dikenali. Ketika cinta pertama kali dimulai, kita tidak hanya perlu melihat hal-hal indah yang dibawa orang lain, tetapi juga perlu memperhatikan hal-hal yang tidak beres, yaitu ketidaksempurnaan. Itulah ujian sejati sebuah hubungan, dan di titik inilah kita mulai memahami bahawa hubungan jangka panjang tidak hanya didasari oleh rasa bahagia, namun juga memahami dan menerima ketidaksempurnaan satu sama lain. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang anda rasakan pada tahap awal ini. Biarkan cinta berkembang secara alami, namun jangan lupa untuk tetap memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masa depan hubungan. Emosi pada tahap awal memang sangat penting, namun pemahaman dan upaya menjaga hubungan itulah yang akan menentukan segalanya. Saat suatu hubungan pertama kali dimulai, emosi kita kuat dan menggairahkan. Setiap momen kebersamaan dipenuhi dengan kegembiraan dan manisnya. Namun saat kita masih tenggelam dalam emosi segar tersebut, mungkin ada tanda-tanda lembut, sulit untuk diperhatikan, namun sangat penting yang perlahan-lahan muncul pada awalnya. Tanda-tanda ini seringkali tidak terlihat jelas, sangat kabur, seperti awan yang lewat tanpa kita sadari. Percakapannya bisa panjang dan menyenangkan, tetapi terkadang anda merasa kurang memahami secara mendalam. Kebiasaan-kebiasaan kecil pasangan anda yang tadinya terlihat lucu, tiba-tiba mulai membuat anda merasa tidak nyaman. Namun anda enggan mengakuinya karena perasaan cinta yang intens membutakan anda. Saya ingat suatu saat dalam hubungan pertama saya, ketika segalanya masih berjalan baik, saya mulai menyadari sesuatu. Itulah perubahan cara orang itu memperlakukanku setelah hari-hari manis itu. Semuanya baik-baik saja, namun nampaknya sikap mendengarkan dan memahami satu sama lain semakin menurun. Terkadang perbincangan kita tidak lagi sedalam dulu, malah hanya sekedar cerita sekilas, kurang tulus berbagi. Salah satu tanda paling jelas yang saya perhatikan adalah ketika saya membutuhkan perhatian, dia tidak mau lagi mendengarkan seperti sebelumnya. Bukan karena dia tidak mencintaiku lagi, tapi kepedulian itu perlahan memudar. Hal-hal yang terkesan sepele, seperti tidak sempat bertanya setelah seharian penuh stres di tempat kerja, atau terburu-buru mengucapkan selamat pagi, membuat saya merasa tidak lagi menjadi prioritas seperti dulu. Dan itu membuatku merasa kecewa, seolah-olah aku bukan lagi bagian penting dalam hidup orang itu. Psikologi kita, terutama saat sedang jatuh cinta, sangat sensitif terhadap perubahan tersebut. Tanda-tanda ini mungkin kecil, namun jika kita tidak memperhatikannya, bisa menimbulkan kesalahpahaman atau keretakan hubungan. Kita mudah terjebak dalam emosi dan lupa bahwa cinta tidak hanya didasarkan pada momen bahagia, tetapi juga menjaga hubungan, pengertian dan kepedulian satu sama lain sepanjang prosesnya. Jika anda merasa mulai memperhatikan tanda-tanda ini, berikan diri anda waktu untuk berhenti dan merenung. Terkadang, sekedar percakapan tulus, pertemuan untuk lebih memahami satu sama lain, bisa membantu menghilangkan perasaan cemas tersebut. Jangan biarkan kurangnya perhatian secara diam-diam menodai perasaan positif yang anda miliki dalam hubungan tersebut. Sebenarnya, pengertian dan kepedulian adalah kunci menjaga hubungan tetap kuat. Dan ketika anda mengenali tanda-tanda ini, anda harus menghadapinya dengan jujur daripada membiarkannya menjadi retakan yang tidak bisa diperbaiki. Ingat, cinta bukan hanya tentang perasaan bahagia, tapi juga tentang kepedulian dan mendengarkan di saat-saat sulit. Ketika anda mulai menyadari bahwa hubungan anda menunjukkan tanda-tanda masalah, perasaan kecewa bukanlah perasaan yang menyenangkan. Di saat-saat itu, segalanya tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah anda tersesat di hutan dengan pepohonan familiar yang tiba-tiba menjadi asing.
Segala sesuatu yang anda pikir akan bertahan selamanya mulai runtuh lagi. Saya masih mengingat dengan jelas hari-hari itu ketika saya mulai menyadari bahwa meskipun saya mencurahkan seluruh hati dan cinta saya ke dalam hubungan ini, tanggapannya tidak lagi sama. Dia tidak lagi aktif mengirim pesan atau menghabiskan waktu bersamaku seperti dulu. Bahkan gosip atau percakapan sederhana pun sudah tidak ada lagi. Semakin hari aku semakin menjauh darinya. Saat lamunan awal hilang, aku mulai menghadapi kenyataan. Dan saat itulah aku sadar betapa lamanya aku telah membohongi diriku sendiri. Perasaan yang tampak seperti hubungan nyata antara dua orang ternyata hanya ilusi belaka. Dulu kita sering berbagi banyak hal dan momen indah, namun kini menjadi membosankan. Alih-alih kata-kata penuh kasih sayang atau perhatian, dia hanyalah sosok pucat di sampingku. Dan kemudian, hal yang paling aku takuti datang, keheningan. Bukan keheningan dalam ruang sunyi, namun keheningan dalam emosi. Saya tidak lagi merasakan kedekatan, koneksi. Alih-alih dia menjadi orang yang bisa saya ajak berbagi segalanya, saya harus menanggung semua kesedihan dan kekhawatiran sendiri. Kesepian, bahkan saat aku bersama kekasihku, adalah hal yang paling jelas aku rasakan. Ketika saya mulai merasakan kekosongan itu, saya tidak dapat langsung melihat masalahnya dengan baik. Aku bertanya-tanya apa kesalahanku, apa yang membuatnya berubah begitu banyak. Namun bagaimanapun juga, saya menyadari bahwa terkadang kita terjebak dalam cinta dan lupa bahwa ketika emosi tidak lagi dipupuk, hubungan itu lambat laun akan layu. Bukan karena kurang kasih sayang, tapi karena kurang perhatian dan perhatian dari kedua belah pihak. Dan saat itulah saya menjadi benar-benar kecewa. Hubungan ini tidak lagi seperti yang saya harapkan. Hal itu tidak lagi seperti yang saya bayangkan. Dulu aku berfikir bahwa aku akan memiliki cinta yang indah dan abadi. Namun kini, aku harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semuanya sesempurna yang kuimpikan. Namun pada saat kekecewaan itulah saya menyadari bahwa meskipun rasa sakitnya sangat besar, hal itu juga merupakan kesempatan bagi saya untuk belajar dan berkembang. Karena terkadang kita perlu mengalami kehilangan untuk menyadari betapa berharganya hal-hal penting dalam hidup. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa luka itu bukanlah apa yang membuat kita lemah, tapi bagaimana kita belajar darinya dan berdiri lebih kuat. Pada akhirnya kekecewaan menjadi titik balik, dorongan bagi saya untuk menemukan diri saya kembali. Saat Anda mengalami luka batin, terkadang Anda tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyembuhkannya. Aku juga pernah seperti itu. Setelah sekian lama merasakan sakit hati, saya belajar bahwa untuk sembuh, yang penting bukan mencari orang lain, tapi kembali ke diri sendiri. Perjalanan penyembuhan dimulai dari momen-momen kecil, namun sangat penting. Saat itu saya hanya duduk dan membiarkan diri saya merasakan sepenuhnya apa yang saya alami. Sebelumnya aku selalu berusaha lari dari perasaanku, namun begitu aku berani menghadapi rasa sakit itu, aku sadar bahwa tidak ada salahnya merasa terluka. Terkadang berhenti sejenak dan mengakui bahwa Anda memerlukan waktu untuk pulih adalah langkah pertama yang paling penting. Satu hal yang ku sedari adalah selama hari-hari menyakitkan itu, aku melupakan diriku sendiri. Saya telah hidup untuk orang lain begitu lama tanpa bertanya pada diri sendiri apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Pertanyaan sederhana namun membantuku menyadari bahwa aku perlu mencintai diriku sendiri sebelum aku bisa mencintai orang lain. Selama perjalanan ini, saya mulai menghabiskan waktu untuk hal-hal yang saya sukai, hal-hal yang membuat saya merasa damai. Saya telah kembali ke hobi saya membaca, berjalan-jalan di taman, dan bahkan sekadar duduk diam dan mendengarkan suara-suara kehidupan di sekitar saya. Kegiatan-kegiatan ini bukanlah sesuatu yang istimewa,
namun telah membantu saya menemukan kedamaian dalam jiwa saya. Selain itu, saya juga belajar bahawa penyembuhan bukanlah proses yang cepat. Ini adalah perjalanan yang panjang dan penting bagi kita untuk bersabar terhadap diri kita sendiri. Setiap hari saya secara bertahap melepaskan beban yang telah menindas saya selama ini. Saya mulai memahami bahawa melukai adalah bagian dari proses pertumbuhan dan hanya ketika saya menerimanya, saya dapat benar-benar bebas. Perjalanan ini juga mengajari saya, boy, untuk benar-benar sembuh. Terkadang anda harus tahu cara melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat bagi anda. Saya harus belajar melepaskan hubungan yang tidak sehat, emosi negatif, dan pemikiran yang mencela diri sendiri yang sudah lama saya simpan. Pelepasanlah yang membantu saya menciptakan ruang baru di hati saya untuk dapat menerima cinta dan kedamaian. Saya tidak bisa mengatakan saya sudah sembuh total, tapi saya sudah menjadi orang yang lebih kuat. Seseorang yang tahu bagaimana mencintai dan menjaga diri sendiri. Dan ketika saya benar-benar memahami dan mencintai diri saya sendiri, saya dapat membuka hati untuk menerima hal-hal baik dari dunia sekitar saya. Perjalanan penyembuhan ini memang panjang. Namun jika anda juga mengalami luka emosional, saya ingin anda ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dari diri anda sendiri. Luangkan waktu untuk mencintai diri sendiri dan anda akan melihat suatu hari anda akan melihat diri anda bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya. Selama perjalanan saya telah mempelajari banyak pelajaran mendalam yang terkadang tidak langsung terlihat oleh saya. Pelajaran-pelajaran ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada, melainkan nilai-nilai yang terbentuk dari pengalaman saya sendiri, dari luka-luka saya dan momen-momen indah ketika saya mulai sembuh. Salah satu pelajaran terpenting yang saya pelajari adalah jangan pernah menyerah pada diri sendiri. Saat menghadapi kesulitan dan penderitaan, anda mungkin merasa tersesat. Namun pada saat itu, anda perlu mengingat bahawa apapun yang terjadi, anda tetaplah orang yang paling penting. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengatasi semua yang saya hadapi, dan kemudian saya menyadari bahawa kekuatan tidak selalu datang dari apa yang dapat anda lakukan, tetapi kadang-kadang datang dari kemampuan untuk bangkit setelah setiap kegagalan, dari ketangguhan untuk tidak menyerah, dari mencintai diri sendiri terlepas dari segalanya. Pelajaran lain yang saya dapat adalah perasaan kehilangan atau sakit hati bukanlah sesuatu yang final. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita sering merasa dunia seakan-akan hancur. Namun kenyataannya, kehilangan adalah kesempatan bagi anda untuk menemukan kekuatan batin, sehingga anda bisa menemukan hal-hal baru, jalan lain yang belum pernah terpikirkan oleh anda. Dulu aku berpikir bahawa aku tidak akan mampu berdiri teguh setelah kegagalan itu. Tapi kemudian aku menyadari bahawa ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Dan terkadang perubahan ini memberi anda peluang lebih besar dari yang anda kira. Juga selama proses penyembuhan, saya belajar bahawa untuk benar-benar merasakan kebebasan, anda harus melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna bagi anda. Hubungan yang berakun, pikiran negatif, atau emosi lama mungkin menghambat anda, tidak memungkinkan anda untuk maju. Penting bagi anda untuk belajar bagaimana melepaskan untuk membuka ruang baru dalam jiwa anda, di mana anda dapat memulai hal baru, tidak lagi terhalang oleh masa lalu. Sungguh, saya telah belajar bahawa tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan mental dan kedamaian batin. Terkadang kita mengejar terlalu banyak hal di luar, tapi lupa bahawa kedamaian datang dari dalam diri kita sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain,
Kamu harus mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Ketika saya benar-benar menerima diri saya sendiri, ketika saya memahami bahawa saya berhak untuk bahagia, saya dapat membuka hati saya untuk menerima cinta sejati dari orang-orang di sekitar saya. Pada akhirnya, saya menyadari bahawa penyembuhan bukanlah perlombaan untuk kembali seperti semula, melainkan sebuah perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Saya belajar bahawa segala sesuatu membutuhkan waktu. Perasaan terluka dan rasa sakit membutuhkan waktu untuk pulih. Namun pengalaman itu telah membantu saya menjadi orang yang lebih kuat. Pelajaran yang saya pelajari telah membantu saya mempertimbangkan kembali kehidupan dan menyadari bahawa selama saya sabar dan mencintai diri sendiri, saya dapat mengatasi tantangan apapun. Dan jika anda sedang melalui hari-hari yang sulit, ingatlah, setiap hari yang anda lalui, betapapun menyakitkannya, anda semakin dekat dengan kesembuhan, menuju kehidupan baru di mana anda dapat hidup lebih utuh dan bahagia dibandingkan sebelumnya. Percayalah pada dirimu sendiri, karena kamu selalu mempunyai kekuatan untuk mengatasi dan bangkit. Terkadang dalam hidup, kita merasa lelah, letih dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Kita menghadapi tantangan, kemunduran dan merasa tidak bisa maju. Tapi saya ingin anda mengingat satu hal, anda tidak pernah pergi sendirian. Setiap langkah, sesulit apapun, membawa pelajaran, peluang bagi kita untuk bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Ketika saya mengingat kembali perjalanan saya menyadari bahawa setiap kali saya bangkit dari kejatuhan, saya menemukan kekuatan baru dalam diri saya. Itulah kekuatan ketahanan, keyakinan pada diri sendiri. Kita tidak bisa menghindari rasa sakit atau kesulitan, namun yang terpenting adalah cara kita menghadapi dan mengatasinya. Pastinya, ketika anda tekun, ketika anda tidak menyerah, anda akan menemukan kekuatan terpendam dalam diri anda. Jadi jangan takut terjatuh, jangan takut gagal. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap tersandung adalah kesempatan untuk bangkit lebih tegar. Anda tidak harus menjadi sempurna. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri. Jalani diri anda yang sebenarnya. Jangan kehilangan dirimu sendiri hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Cintai dirimu sendiri, karena ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu akan tahu bagaimana cara mencintai dan menjaga orang di sekitarmu. Hidup memang tidak selalu mudah, namun dari tantangan tersebut kita belajar menghargai setiap momen, setiap langkah dan setiap orang dalam hidup kita. Jangan biarkan kesulitan membuatmu putus asa. Ingat, setelah hujan, matahari kembali bersinar. Anda mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tetapi jika anda tekun, segalanya akan menjadi jelas. Dan terakhir, saya ingin anda memahami bahawa anda berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kamu berhak dicintai, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa dirimu. Anda adalah orang yang spesial, dengan nilai-nilai unik yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Jangan pernah lupakan itu. Lanjutkan perjalanan anda dengan keyakinan bahwa anda selalu bisa berubah, tumbuh dan bangkit. Karena dalam hidup, setiap hal baik dimulai dari satu langkah, dari satu keputusan, dari keyakinan yang kuat pada diri sendiri. Ingatlah selalu, setiap hari adalah kesempatan baru bagi anda untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.